Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, Shalom, selamat siang. Nah, persekutuan yang sama dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang melandasi akan persekutuan kita pada saat ini di hari berbahagia ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab Yohanes pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita menyimaknya dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentang perkawinan di Kana. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop yang sudah kita baca dan dengarkan, saya memberikan sebuah tema, yaitu undang Yesus dalam hidupmu. Kedua mempelai serta keluarga jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia. Soal undang-mengundang itu adalah sesuatu hal yang lazim bagi kita. Orang mengundang sesamanya karena berbagai alasan dan berbagai pertimbangan-pertimbangan serta tujuan. Dan termasuk undangan pernikahan. Ada yang mengundang karena memiliki hubungan darah daging. Juga ada yang mengundang karena hubungan pertemanan atau persahabatan.
Serta ada juga yang mengundang karena ada hubungan dalam persekutuan jemaat tetangga maupun masyarakat. Atau sebagai tanda penghormatan. Juga itu terjadi. Dan saya percaya bahwa kita semua yang boleh hadir pada siang ini, tentu bukan itu yang menjadi alasan utama kita hadir karena memenuhi undangan. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada pada saat ini, hadir di tempat ini, untuk memberikan sebuah dukungan, doa restu, kepada kedua saudara kita, atau anak kita, atau kemanakkan kita, dan sebagainya. Nah, persekutuan yang sama dikasihi Tuhan, memperhatikan teks bacaan kita saat ini. Di dalam teks bacaan kita berbicara tentang bagaimana juga Yesus berserta dengan murid-muridnya menjadi undangan dalam pesta perkawinan di Kana. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa Yesus diundang? Dengan pertimbangan apa sehingga Yesus diundang dalam pernikahan atau perkawinan tersebut pada saat itu? Apa alasannya? Nah, secara letter-let kita tidak melihat, tidak memberikan alasan tentang mengapa Yesus hadir. Selain karena diundang dan sebagainya. Apakah yang membuat pesta saat itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu Yesus atau Yesus itu sendiri? Ataukah juga karena pemilik pesta pada saat itu sudah mendengar sebelumnya dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan bahkan Yohanes Pembaptis sebelum bacaan kita telah bersaksi bahwa kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Itu adalah kesaksian Yohanes Pembaptis sebelum bacaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak menemukan secara tertulis apa alasan tepat. Apakah ada hubungan kekerabatan dengan Yesus dengan mempelai tersebut atau keluarga tersebut atau tidak. Tidak ada penjelasan secara rinci mengapa Yesus diundang. Walaupun ya beberapa teolog menafsirkan bahwa Yesus hadir karena ibunya ini mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga tersebut. Itu dibuktikan karena ibu Yesus tahu bahwa keluarga ini mereka sudah kehabisan anggur. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sangat penting dalam bacaan kita saat ini untuk kita sama-sama merenungkannya, bahwa kehadiran Yesus ini begitu berarti dan menjadi sesuatu hal, menjadi berkat, begitu berdampak kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan pada saat itu. Karena di dalamnya Yesus melakukan sebuah mujizat. Di dalamnya Yesus melakukan sebuah hal yang bermakna, yang membawa kesukacitaan bagi keluarga pada saat itu. Nah, kedua mempelai serta keluarga jemaat kekasih Tuhan, ada 3 sosok atau hadirin atau undangan pesta perkawinan yang baik yang dijelaskan dalam bacaan kita. Pertama, sosok seorang ibu Yesus. Bagaimana seorang ibu Yesus ini memiliki iman yang begitu luar biasa. Memiliki rasa kepedulian yang begitu tinggi. Buktinya apa? Bahwa ketika sang pemilik pesta kekurangan anggur,
Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Ibu Yesus berinisiatif bergerak dan bertindak menyatakan kepeduliannya. Ia datang kepada Yesus menyatakan iman dan kepeduliannya dengan sungguh. Ia tidak lari kepada siapa-siapa, tapi dia tahu bahwa kepada siapa dia harus memohon, kepada siapa dia harus meminta, dan kepada siapa dia harus mengadu untuk melepaskan keluarga tersebut dari masalah itu. Apa kata Ibu Yesus? Ibu Yesus katakan bahwa mereka kehabisan anggur. Lalu kalau kita melihat jawaban Yesus, Yesus katakan bahwa mau apakah engkau daripada aku ibu saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus tidak selesai sampai di situ. Ia tahu benar bahwa Yesus sanggup melakukannya. Ia tahu benar bahwa siapa Yesus. Bahkan pada saat malaikat Tuhan, pada saat Yesus ini masih dikandung, dikatakan bahwa Maria ibu Yesus senantiasa berdiam dan mengetahui bahwa anak yang dikandungnya itu berkuasa. Sehingga dia tahu benar Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kepada siapa ia harus datang memohon permintaan tersebut. Lalu kemudian lanjut Ibu Yesus katakan bahwa apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Itu kata Ibu Yesus kepada pelayan. Maksudnya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu harus melakukannya. Kamu harus dengan penuh keyakinan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kepedulian Ibu Yesus dan yakin benar bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Lalu kemudian tokoh yang kedua kita melihat tentang pelayan-pelayan. Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan teks bacaan kita. Dikatakan bahwa ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengisi air 6 tempayan penuh masing-masing isinya 2-3 buyung. Mereka saat itu tanpa keraguan-raguan. Mereka tidak berkata bahwa bolehkah dicoba 1 buyung dulu. Jangan sampai tidak terjadi seperti itu. Nanti baru berhasil, baru kami tambah dan sebagainya. Tidak ada kata coba. Ini menunjukkan bagaimana pelayan-pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan ketaatan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus pada saat itu. Ini menunjukkan bentuk ketaatan yang penuh dan iman yang sungguh. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita bahwa setelah mengisi 6 tempayan penuh dengan air, Yesus menyuruh mereka untuk mencedok dan membawanya kepada para pemilik pesta pada saat itu. Para pelayan-pelayan ini tanpa ragu melakukan hal demikian. Tidak ada timbul di dalam pemikiran mereka, bahkan hati mereka bahwa jangan sampai ketika kita sudah membawanya kepada pemimpin pesta pada saat itu, air itu tidak menjadi anggur. Jangan sampai kita dipermalukan, tetapi mereka hanya semata-mata menyatakan ketaatan kepada Yesus. Mereka semata-mata menyatakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ini menunjukkan sebuah ketaatan yang penuh. Lalu kemudian tokoh yang ketiga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa melalui kehadiran Yesus pada saat itu sanggup memberikan pertolongan. Sanggup menyatakan kebaikan kepada sang pemilik pesta pada saat itu. Bahwa di dalam pergumulan yang dialami, di dalam kesulitan yang dialami oleh para pemilik pesta pada saat itu, Yesus hadir. Nah, Bapak Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan kalau kita yang hadir lebih dari 2000 tahun yang lalu pada saat itu.
mengalami hal demikian, atau kita yang mengalami hal demikian. Atau kita bawa kepada zaman sekarang ini, bukan anggur yang habis, tetapi persiapan dalam hal ini makanan habis. Kira-kira apa yang akan menjadi reaksi kita? Kita tidak fokus dulu kepada sang pemilik pesta itu. Tetapi apa kata orang? Mereka sedang antrian, mau ambil piring, tahu-taunya habis makanan tersebut. Apa yang akan terjadi? Kalau mungkin sekarang, karena ya sekarang ini zaman-zaman konten, ya bisa saja dilakukan live dan sebagainya. Hai guys, ini yang mengadakan pesta. Kita mau makan, tetapi persiapannya sudah habis. Saksikan guys, dan sebagainya. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan bahkan, sampai kita beranak cucu pun, ya mungkin itu akan selalu diingat. Itu dulu toh, ini ibu waktu menikah, masa habis makanannya? Undang orang banyak, tetapi tidak ada persiapannya. Ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan bahwa kita bisa membayangkan seandainya kita yang ada pada saat itu, ada di posisi itu. Anggur telah habis. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan adat istiadat Yahudi pada saat itu, anggur ini adalah sebuah simbol pesta. Dan pesta pada zaman itu, adat istiadat Yahudi itu dilakukan selama 1 minggu. Kalau kita ya paling lama di sini 3 hari ya. Kalau adat Yahudi itu dilakukan selama 1 minggu. Sehingga bagi orang Yahudi, anggur itu adalah sebuah simbol. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa simbol pesta itu habis. Yang jelas, andai saja itu terjadi, bukan main, sang pemilik pesta itu malunya di mana. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak berdiam diri. Ketika dia mendengarkan penyampaian dari ibunya untuk menolong sang pemilik pesta itu. Melainkan dia menyatakan kasih. Dia menyatakan kemurahannya untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Yang kedua, mempelai serta rumpun keluarga jemaat kekasih Tuhan. Apa yang kita pelajari dari teks bacaan kita saat ini? Poin pertama, ayat pertama dan kedua dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya garis bawahi tentang Yesus diundang. Ini yang menjadi kata kuncinya. Yesus diundang dalam perkawinan saat itu. Saya katakan tadi bahwa apa jadinya? Andai saja Yesus tidak diundang, Alkitab tidak mencatat bahwa andai Yesus tidak diundang, ini akan terjadi. Tetapi yang pasti bahwa Yesus diundang dalam pernikahan itu. Sehingga rumah tangga pada saat itu beroleh mujizat dalam perkawinan. Beroleh berkat yang luar biasa. Ini step pertama yang menentukan. Yesus diundang.
pertanyaan bagi kita bahwa apakah di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing kita sudah senantiasa mengundang kehadiran Allah di dalam keluarga kita? Apakah di dalam kehidupan keluarga saya dan Bapak Ibu saudara-saudara senantiasa mengundang Yesus secara khusus? Adakah undangan kepada Yesus secara khusus? Dan saya percaya bahwa Arman dan Riens ini mulai dari perencanaan untuk membentuk rumah tangga yang baru, mereka sudah berdoa menghadirkan Yesus dalam setiap perencanaannya. Karena disitulah yang menjadi poin pentingnya. Kita harus memastikan bahwa Yesus ini hadir di dalam bata rumah tangga kita. Karena tanpa Yesus tidak akan terjadi mujizat. Kita sadar bahwa kita ini lemah. Sehingga ketika Yesus tidak ada dalam kehidupan bata rumah tangga kita tahu iblis cepat pergerakannya. Dia bisa saja menghancurkan rumah tangga kita. Dia bisa saja menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita, menggunakan sahabat kita, menggunakan teman kita, dan bahkan semua rumpun keluarga untuk menjadi alatnya untuk mempengaruhi rumah tangga kita. Sehingga poin penting yang perlu kita renungkan khususnya bagi saudara Arman dan Riens ya. Pentingnya untuk selalu mengundang. Pentingnya untuk senantiasa menghadirkan Yesus di dalam bata rumah tangganya ke depan. Dan bahkan kita semua. Kita senantiasa diajak untuk melibatkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dalam ayat yang ke-4. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba?" Nah, Ibu Bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita membacanya secara sepintas saja, di sini seakan-akan Yesus tidak mau melakukan hal demikian. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam bacaan-bacaan lainnya, dia selalu menyatakan hal demikian. Itu kita bisa melihatnya dalam peristiwa orang buta. Yesus katakan kepada orang buta itu, "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Lalu orang buta itu mengatakan bahwa, "Rabi, aku ingin melihat." Lalu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini hal yang senada yang diungkapkan oleh Yesus. Yesus mau, sehingga Yesus mau kita senantiasa datang kepadanya. Yesus mau kita senantiasa datang meminta dan memohon kepadanya. Artinya bahwa mari kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan Yesus akan menyelesaikannya. Itu poin kedua. Poin ketiga, berbicara tentang ketaatan. Ayat 7 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ini berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara.
Alkitab tidak mencatat secara rinci bahwa lalu terjadilah mujizat. Air itu menjadi anggur. Tetapi kita yakini mujizat itu terjadi di ayat yang ke-7. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai. Ini menuntut tentang ketaatan seseorang. Sehingga pentingnya bagi kita untuk senantiasa merendahkan hati kita, memohon pimpinan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di dalam bata rumah tangga kita. Memohon kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menjadi nakoda dalam mendayu bata rumah tangga kita. Karena kita ini lemah dan terbatas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih serta Saudara Arman dan Riens, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan kita pernah mengandalkan diri kita sendiri. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, mari senantiasa datang kepada Tuhan untuk merendahkan hati kita dan memohon kepadanya. Bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Itu yang penting. Dan Yesus Kristuslah yang harus menjadi pondasi di dalam bata rumah tangga saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya bagi Arman dan Riens. Amin.